Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Halo, selamat pagi semua. Nama saya Muhammad Al-Arif. Saya alumnus FHUI 91. Saat ini saya berdomisili di Washington DC. Saya telah tinggal di sini bersama keluarga kurang lebih sekitar 16 tahun, berkarir secara profesional di sebuah lembaga keuangan global internasional bernama The World Bank Group, Bank Dunia. Dan saat ini saya ingin memberikan pengalaman mengenai karir, bagaimana meniti karir secara global. Jadi saya alumnus FHUI 91, jadi 30 tahun yang lalu saya menginjakkan kaki saya di FHUI. Lalu sekarang 30 tahun kemudian setelah pertama kali saya menginjakkan kaki itu, saya saat ini sudah kurang lebih hampir 2 dekade lebih berkarir secara global. Dalam meet and greet ini saya ingin membagi sedikit pengalaman saya, dan mungkin ada para peserta semua, Bapak, Ibu, adik-adik semua yang mempunyai aspirasi mungkin untuk berkarir bukan hanya di Indonesia, tapi secara global. Bagaimana memulainya? Baik, saya akan men-share sedikit presentasi mengenai pengalaman tersebut. Nah, ini nama lengkap saya, Muhammad Al-Arif, dan saya sekarang tugas saya aja sebagai Head of External and Corporate Affairs untuk Global Infrastructure Practice Group di World Bank. Saya menangani seluruh portfolio infrastruktur Bank Dunia secara global. Saya merupakan orang Indonesia karir tertinggi di World Bank yang telah meniti karir di sini kurang lebih 21 tahun sejak saya lulus dari FHUI. Jadi presentasi saya dalam meet and greet ini kurang lebih how do you launch your international career? Ya, saya akan share itu pengalaman itu, an experiential sharing. Ini karir saya kurang lebih 22 tahun lebih di berbagai sektor. Saya lulusan SMA 1 Jakarta. Mungkin ada anak Budut juga di sini. Setelah lulus dari Budut 7, saya masuk ke UI, lalu kuliah di FHUI, dan saya juga meneruskan studi saya di Amerika, di Boston, di Fletcher School of Law and Diplomacy. Ada pengalaman sebelum World Bank juga, saya sempat berkarir di sebuah think tank namanya National Democratic Institute
Saya juga sempat bekerja di sebuah media, ABC Australia saat itu. Namun karir saya paling lama adalah di World Bank Group, kurang lebih 21 tahun. Saya juga sempat cuti, kurang lebih 3 tahun untuk bersumbangsi kepada tanah air. Saya pindah ke Indonesia saat itu, tahun 2017, selama 3 tahun untuk berkarir di pemerintahan di Kementerian Keuangan sebagai di sebuah posisi eselon 1 saat itu. Saya juga sempat menjadi komisaris sebuah BUMN, Indonesia Infrastructure Finance. Memang saat ini bidang saya kurang lebih berkutat dengan infrastruktur. Saya juga aktif di organisasi sejak saya muda. Saya sempat jadi presiden atau ketua umum Indonesian Diaspora Network Global. Jadi IDN ini berupaya untuk menggali potensi diaspora Indonesia. Diaspora Indonesia ini adalah orang-orang Indonesia atau keturunan Indonesia yang hidup di luar negeri, menggali potensi mereka untuk sebaik-baiknya untuk tanah air. Mungkin Anda nggak kenal saya ya, nama saya kurang dikenal. Namun mungkin Anda tahu orang-orang yang di mana saya support atau bekerja. Jadi saya mempunyai pengalaman membantu 2 Sri Kandi di Indonesia yang luar biasa. Waktu saya di Kementerian Keuangan, saya adalah staf khusus staf ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, selama kurang lebih 3 tahun. Saya di World Bank juga, saya advisor atau penasehat dari Managing Director World Bank, Ibu Mari Pangestu. Keduanya orang tokoh wanita Indonesia yang luar biasa. Dan saya mensupport keduanya gitu. Dan ini merupakan pengalaman yang luar biasa sekali bagi saya ya. To support satu Sri Kandi hebat itu luar biasa. Tapi saya mempunyai kesempatan untuk mensupport 2 begitu. Jadi this is definitely a chance of a lifetime for me. Nah, kalau Anda ingin memulai karir global atau karir internasional, kira-kira mulainya di mana? Mungkin Anda bertanya begitu ya. Nah, ada beberapa jalur sebenarnya ya. Ada saya list down sini. How do you launch your global career gitu? Yang pertama adalah bisa melalui global relocations. Jadi caranya biasanya Anda selepas dari universitas, mungkin Anda bekerja di suatu organisasi internasional atau perusahaan multinasional. Di Indonesia juga banyak ya perusahaan multinasional. Lalu setelah Anda mulai di Jakarta, lalu Anda compete atau bersaing untuk mendapatkan posisi-posisi global di negara-negara lain atau di kantor pusatnya. Jadi ini kita sebut dengan global relocations. Nah, ini adalah jalur yang saya lalui. Saya memulai karir saya di Bank Dunia di Indonesia, lalu saya setelah 5 tahun di sana, saya berkompetisi untuk mendapatkan posisi internasional di kantor pusatnya di Washington DC. Dan saya udah, seperti saya bilang, sudah 2 dekade di sana. Anda juga bisa langsung berkompetisi secara internasional, misalnya ada posisi terbuka di suatu negara, lalu Anda langsung berupaya untuk berkompetisi mendapatkan posisi itu. Lebih sulit memang, karena biasanya kita harus membuktikan dulu kompetisi kita, apakah kita bisa untuk melakukan tugas tersebut. Bisa juga melalui jalur seperti fellowship, scholarship, atau research, atau international education, melalui pendidikan. Jadi Anda mungkin selepas S1 Anda melanjutkan studinya di luar, lalu dari situ Anda menapakkan eksistensinya di akademia atau di mana begitu ya. Itu bisa jadi jalur juga. Bisa juga melalui volunteerism. Ada satu angkatan saya aktif dalam volunteerism secara global gitu ya, di organisasi-organisasi yang sukarelawan tapi global gitu ya, membantu kemanusiaan secara global. Bisa juga melalui government work. Misalnya kalau Anda mempunyai aspirasi untuk berkarir secara internasional, namun tetap menampakkan kaki di Indonesia, misalnya bekerja di Kemlu
di Kementerian Luar Negeri atau di kira-kira organisasi mana yang punya kesempatan untuk kerja di luar negeri, untuk jadi diplomat misalnya, atau di perbankan tapi yang mempunyai cabangnya di luar negeri begitu ya. Bisa juga melalui entrepreneurship. Misalnya Anda membuka usaha lalu mengembangkan usaha itu ke negara lain. Nah, ini mungkin ways to launch your global career. Tipsnya, yang penting Anda harus tahu apa yang Anda inginkan, gitu ya. Kalau niat saya berkarir di luar negeri adalah untuk menggali potensi keterampilan, skills yang suatu saat saya akan kembali ke tanah air untuk menggunakan skills itu untuk bangsa dan negara. Niatnya itu. Jadi saya udah melakukannya. Saya sempat pulang ke tanah air selama 3 tahun, lalu saya kembali lagi karir global saya. Suatu saat saya kembali lagi ke tanah air, gitu ya. Jadi mungkin Anda harus niatkan itu. Kalau bisa, karir global Anda itu tidak menjadikan brain drain kepada bangsa. Dalam artian Anda orang luar biasa, very smart, lalu keluar negeri tapi nggak pernah pulang-pulang ke tanah air. Nah, potensi itu kan potensi hilang ya, atau brain drain. Kemampuan otak Anda itu terserap keluar dan tidak kembali ke tanah air gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk melakukan itu. Yang penting do your research, memikirkan skills Anda yang kira-kira sellable, bisa dipakai atau bisa compete di pasar job market internasional itu apa gitu ya. Lalu make sure untuk start your network gitu ya, belajar dari orang-orang yang sudah melakukannya. Make sure that your family is supportive juga untuk karir global Anda, dan never give up ya. Kadang-kadang Anda harus take one step forward lalu 2 steps back gitu ya. Tapi biasanya harus persevere, harus sangat gigih gitu ya untuk berkompetisi secara global. Karena untuk berkompetisi secara nasional atau lokal ya, itu udah susah, apalagi global gitu ya. Jadi memang butuh kesabaran yang luar biasa. Yang jelas, orang-orang yang ingin berkompetisi atau berkarir secara global harus juga merupakan orang-orang yang adaptif gitu ya. Jadi kita harus akui ya, tiap negara, tiap budaya, tiap bangsa mempunyai budaya masing-masing. Saat kita pindah ke suatu negara lain, dan kita otomatis harus berhadapan dengan budaya yang lain, dan kita harus adaptif, ya kan? Kita harus adaptif dalam berinteraksi dan berkompetisi dan lain-lain. Dan kita harus pahami, when in Rome we have to do what Romans do. Kita harus pahami apa yang mereka lakukan dan bagaimana kita bisa thrive dalam lingkungan itu. Tiap-tiap negara mempunyai kekhasan masing-masing. Saya di Amerika misalnya, ini ada chart yang menarik. Orang-orang Amerika ini masuk kategori misalnya emotionally sangat ekspresif orangnya, sangat pengen ngomong gitu ya, ekspresif, dan kadang-kadang konfrontasional, ya kan? Sangat open gitu. Dan kita harus terbiasa dengan itu. Kalau Anda karir global Anda misalnya di Jepang, itu budayanya beda. Emotionally unexpressive, mereka sangat diplomatis, mereka tidak kadang-kadang menyuarakan pendapat atau emosinya sama sekali gitu ya, sangat santun, dan avoid confrontation, menghindari konfrontasi kepada Anda, sangat santun dan lain-lain gitu. Jadi budaya-budaya ini kita harus pelajari. Saya selama karir global saya udah berpindah-pindah. Saya pernah base di Jepang, saya pernah base di India, saya pernah base di paling lama di Amerika tentu. Dan masing-masing negara mempunyai budaya yang beda-beda gitu ya, yang kita harus jadi orang yang adaptif gitu. Yang jelas dalam mengarungi karir apapun, kita harus pahami bahwa everything starts from the bottom, dan kita mungkin awal-awalnya hanya memenuhi
physical needs, ya. Lalu lama-lama kita upayakan kita bisa sampai piramida paling tinggi, menjadikan karir kita, pengalaman kita menjadi wahana untuk aktualisasi diri, untuk menggali pengalaman, wisdom, and the desire to be the best that we can be, begitu. Nah, yang jelas apapun karir Anda, kalaupun Anda berniat untuk berkarir secara global, yang paling penting adalah jangan lupa untuk pulang ke tanah air suatu saat. Yang jelas saat kita berkarir global, kita selalu menumpuk pengalaman dan ilmu. Dan ilmu itu tentu sangat berguna kepada bangsa kita. Dan kita lihat banyak sekali negara-negara yang penduduknya itu sangat adaptif dan banyak pergi ke luar negeri untuk berkarir global dan kembali lagi ke tanah airnya, gitu ya. Dan ini menjadi aset human resources yang luar biasa. Yang jelas kita harus menjadi solusi kepada bangsa kita, karena apa? Dalam tempo kurang lebih seperempat abad lagi Indonesia menjadi bangsa yang luar biasa, ya kan? Kita akan menjadi high income economy yang luar biasa. Sekarang kita udah merupakan negara G20, ekonomi terbesar kedua, termasuk ekonomi 20 terbesar di dunia. Diharapkan tahun 2045 saat Indonesia berumur 100 tahun, ekonomi kita akan menjadi keempat terbesar di dunia. Dan ini luar biasa. Pendapatan income-nya kurang lebih hampir $30.000. Semoga kita menjadi high income economy saat itu. Populasi kita kurang lebih 500 miliar saat itu, 500 juta. Sekarang sekitar hampir 2 kali lipat sekarang kan 276 juta. Dan saat itulah mungkin generasi muda sekarang yang umurnya sedang 20, 30 tahun, 25 tahun lagi Anda akan seumur saya. Anda akan saat saya umurnya 70-an, Anda akan berumur kurang lebih 50-an, dan Anda akan menjadi motor pendorong ekonomi yang luar biasa. Dan kalau Anda punya pengalaman global, akan Anda menjadi aset yang luar biasa. You will lead a strong and formidable nation saat itu, saat bangsa kita berumur 100 tahun sejak hari kemerdekaan kita. Jadi penutup saya sebelum kita interaksi ya, launching your global career, memulai karir global Anda itu tergantung kepada your own life goals. Kira-kira tujuan hidup Anda apa secara profesional maupun secara personal gitu. Jadi Anda harus benar-benar memikirkan itu. Is that what I want? Dan kalaupun karir Anda tidak global tidak masalah. Banyak teman-teman saya, seangkatan saya FHUI 91 yang berkarir di Indonesia dan luar biasa sumbangsinya kepada tanah air. Dan itu sama sekali tidak masalah gitu. It's a choice. Itu suatu pilihan ya. Lalu tergantung juga personal circumstances Anda. Apakah memang memungkinkan gitu kan? Ada teman saya yang tidak sudah berkarir global secara 5 tahun lalu kembali ke tanah air. Meskipun belum optimum karir globalnya karena ingin merawat ibunya yang sudah tua misalnya. Jadi if your personal circumstances tidak memungkinkan ya tidak masalah juga gitu ya. Itu harus harus diperhitungkan juga. Tergantung your own individual passion juga. Passion Anda gimana gitu kan. If you thrive in a global setting, berkompetisi dan adaptif orangnya, itu luar biasa. You decide your timeline and choosing. Jadi belum tentu Anda lulus lalu langsung berkarir global, bisa jadi itu terjadi setelah itu gitu. Bos saya misalnya Ibu Mari Pangestu itu umur 30 setelah mendapat pendidikan S3-nya, beliau ingin berkarir global di World Bank. Tapi tidak diperbolehkan oleh orang tuanya. Ayahnya Profesor Peng Lai Kim bilang ke Ibu Mari, kamu harus bersumbangsi kepada tanah air dulu sebelum kamu bisa berkarir global gitu.
Lalu Ibu Mari bersumbangsih kepada tanah air hampir 30 tahun, jadi menteri kurang lebih 10 tahun. Setelah itu, pada umur kurang lebih 60 tahun, baru memulai karirnya secara global sebagai Managing Director Bank Dunia. Orang nomor 2 paling senior di organisasi itu. Jadi, timingnya Anda yang menentukan. Bagi saya, di awal karir saya, bagi Ibu Mari justru di puncak karirnya, baru memulai karir globalnya. Gitu. Jadi tergantung kapasitas Anda dan skills Anda. Apakah Anda mempunyai skills yang bisa sellable secara global atau tidak. Kurang lebih itu presentasi dan sharing saya dalam meet and greet ini. Terima kasih. Thank you. Arigatou gozaimasu dan juga syukron. Saya share pengalaman itu. Salam dari Washington DC. Sekarang kurang lebih pukul 8.50 malam waktu saya, ya 12 jam di belakang Jakarta. So kalau ada pertanyaan, saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. We still have about 30 minutes untuk tanya jawab. Terima kasih. Selamat pagi Bang Arief. Sebelumnya saya mohon maaf nih, Hendrik. Gitu. Saya tadi ada kendala teknis, jadi agak telat untuk memoderate. Saya ada gitu. Jadi saya izin untuk sebagai moderator Bang Arief. Kebetulan Bang Arief adalah juga kawan saya, dan betul sekali beliau ini merupakan salah satu narasumber langganan dari angkatan saya juga untuk sharing pengalaman bahkan diaspora yang berkarya dan berkontribusi untuk negara di dunia luar begitu. Nah, saya lihat nih udah banyak pertanyaan Bang Arief dari rekan-rekan nih. Mungkin saya boleh bacakan dulu ya Bang Arief ya, sebelum Bang Arief gitu ya. Jadi kita mulai dari Mas Muhammad Ali Akbar ya. Oke, mungkin saya panggil Mas Akbar ini bertanya, apakah bisa kami yang fresh graduate seperti kami ini bekerja di bank ternama di dunia? Apa tahapan yang harus dilewati untuk bersaing di job internasional, khususnya di bidang perbankan? Terima kasih Mas Akbar pertanyaan. Silakan Mas Arief. Oke, terima kasih. Agak canggung nih dipanggil Bang oleh teman seangkatan sendiri. Bang Hendrik atau Hendrik teman seangkatan saya masuk FAUI pada tahun yang sama, tahun 91. Terima kasih, Bro Hendrik. Pertanyaannya bagus. Apakah bisa? Ya, itu yang tahu jawabannya itu Anda sendiri menurut saya. Tapi memang it will be an uphill battle ya. Dalam artian gini, kalau kita fresh graduate, kita coba berkompetisi langsung, misalnya ingin posisi kerja di bank, let's say sebuah bank multinasional seperti Citibank misalnya ya, di head office-nya di New York, you have to prove your global skills, gitu kan, language skills, your ability dan lain-lain gitu. You can, tapi memang setiap job market itu biasanya ada legal hoops yang harus Anda penuhi gitu ya kan. Anda nggak usah gitu, orang asing yang ingin bekerja ke Indonesia aja harus punya job permit dan lain-lain gitu kan. Jadi ini mungkin yang bisa dilakukan adalah if you want to work globally in a bank, misalnya in a commercial bank atau investment banking, Anda berupaya berkompetisi dulu di local job market misalnya. Hampir seluruh multinational banking itu ada perwakilannya di Indonesia. Citibank is there, Goldman Sachs is there, JP Morgan is there. Mulai di situ. Dan otomatis Anda berkompetisi dulu dengan job market secara lokal. Lalu Anda berkinerja dengan baik di sana, dan nanti secara internal Anda berkompetisi untuk mendapatkan posisi global di head office mereka misalnya begitu. Itu mungkin lebih mudah dan lebih feasible untuk dilakukan menurut saya. Demikian, Bro Hendrik. Terima kasih Mas Arief. Ini berikutnya pertanyaan dari Indra Kesuma, rekan kita juga ya. Indra bertanya, Pak Arief, kenapa ya orang India dan Pakistan banyak sekali yang berkarir secara global? Kenapa orang Indonesia
Jarang, Pak. Nah, ini memang pertanyaan dari saya juga nih, Pak. Maksudnya saya juga kalau sering melihat gitu, bahkan India tuh boleh dibilang kita dapat acungi jempol lah, karena CEO dari global companies Fortune 500 saya lihat tuh juga banyak yang orang-orang India ya gitu ya. Dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi orang India sendiri begitu ya. Nah, mungkin itu boleh diceritakan kenapa ya Mas Arief ya mereka begitu banyak dan menyebar di berbagai perusahaan-perusahaan global begitu Mas Arief. That's a good question. Ya, dan kebetulan di institusi saya bekerja juga banyak rekan-rekan saya yang dari India. Dan bahkan saya saking penasarannya juga dulu saya pernah memutuskan untuk pindah ke India untuk bekerja di kantor perwakilan World Bank di India. Jadi ada beberapa elemen mungkin ya faktor itu terjadi. If you go to India, ya populasinya 1,4 miliar, ya kan, kurang lebih 6 kali lipat kita. It's a really competitive market, even domestically gitu. Jadi kebetulan India, if you look at the the situation of the country ya, per capita income-nya jauh lebih miskin dari kita, dari Indonesia dan lain-lain gitu. Dan penduduknya begitu banyak. Dan untuk mendapatkan mereka itu dilatih sejak kecil untuk compete orang-orangnya. Orang-orang India sangat resilient sekali. Kedua, mereka memang dari kecil they're English educated gitu. Waktu saya di India, saya punya supir, dan supir saya itu nggak hanya lulusan SD, tapi bahasa Inggrisnya luar biasa gitu. Tiap pagi bilang, Mr. Al-Arif, it is my pleasure to serve you today. Where would you like to take me? Gitu kan. Jadi luar biasa. Gitu. I will navigate this vehicle on your behalf. Please let me know where you want to go. Jadi bahkan orang India, orang Amerika aja kosakatanya nggak secanggih itu kadang-kadang. Jadi mereka adaptif, sudah ada modal yang luar biasa seperti orang-orang Filipina dengan bahasanya yang luar biasa untuk mempunyai karir global karena memang ini. Kedua mungkin network ya. Diaspora India itu luar biasa banyaknya. Diaspora kita mungkin di luar negeri cuma 6 juta orang gitu ya. Tapi orang India itu bahkan sampai 80 juta. Jadi diaspora ini adalah orang-orang yang mungkin bukan warga negara India lagi, warga negara Amerika dan lain-lain, tapi keturunan India. Dan rekan-rekan kita dari India itu sangat menggunakan network itu yang di mana-mana, gitu kan? Diaspora India ada di Indonesia, di Singapura banyak sekali, bahkan pernah presidennya dulu keturunan India, Amerika juga banyak. They know how to network gitu. Lalu terakhir mungkin they're born to compete, they're born to adapt, ya kan? Kalau Anda lihat chart kita itu, kita termasuk mungkin punya budaya yang sangat submissive, pemalu ya. Kalau di rapat biasanya ketahuan orang Indonesia tuh di mana. Orang yang paling nggak banyak ngomong tuh orang Indonesia biasanya, paling diem di suatu rapat gitu. Tapi orang India sangat artikulatif, idenya selalu keluar dan they're very articulate gitu. Dan di beberapa lingkungan tertentu artikulasi itu diidentikan kepada intelijensia gitu. Orang Indonesia banyak yang pintar, tapi kadang-kadang artikulasi dirinya kurang bagus gitu. Dan itu hal-hal yang mungkin dimiliki oleh orang-orang India. Jadi mereka mudah untuk adapt, mudah untuk compete dalam lingkungan apapun. Apakah di Indonesia, apakah di Amerika, di negaranya sendiri, atau di mana-mana gitu. That's why a lot of Fortune 500 companies sekarang seperti Bro Hendrik bilang CEO-nya orang India gitu. We have to learn from that experience. Ya. Oke, terima kasih Bro Arif. Jadi berikutnya pertanyaan dari Mas Hisam Asalim ya. Izin bertanya Pak. Izin bertanya. Maaf. Ini mungkin sebelumnya maaf saya di Setlapa Indra sebenarnya ada lagi maaf saya kelewat itu dari Suhaila Kumairo ya.
Pak izin bertanya, dengan background Bapak di bidang hukum, bagaimana relasi antara hukum dengan pekerjaan Bapak di World Bank? Silakan Mas Arif. Terima kasih, Bro Erik. Jadi saya waktu di UI selain kuliah di Fakultas Hukum, saya juga kuliah di Fakultas Ekonomi. Keduanya saling mendukung. Tapi saya bilang ilmu hukum, saya asumsi Anda semua belajar di Fakultas Hukum ya. Itu merupakan ilmu yang paling usable dimanapun kita berada gitu kan. Dan dan banyak potensi karir yang bisa diambil kalau kita punya legal background, dan itu belum tentu illegal gitu ya. If for example you work as a corporate secretary and do corporate affairs gitu, punya latar belakang hukum sangat kuat, bisa mendukung Anda gitu. Di Amerika banyak sekali orang yang berlatar belakang hukum tapi karirnya tidak di bidang hukum. Bahkan 80% presiden Amerika itu latar belakangnya hukum gitu kan, legal background gitu. Now if you have a legal background, that's a good start sebenarnya untuk memulai gitu. Banyak juga misalnya, Pak, sistem hukum Indonesia dan Amerika kan beda. Oh ya, tentu gitu. But you can work in an investment firm. Atau banyak firms di Amerika yang punya portfolio di Asia Tenggara gitu. Dan mereka ingin memahami sebenarnya regulasi hukum di Indonesia atau di Asia Tenggara seperti gimana. Dan Anda bisa jadi resource bagi perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Nah, you have to know what the market wants, what the industry wants, and how you can meet that demand, menurut saya. Baik, terima kasih Mas Arif. Saya lanjutkan pertanyaan dari Naura. Ya, Naura bertanya, Pak izin bertanya, skill apa yang paling penting untuk dimiliki dalam berkarir global? Apakah memiliki satu skill tapi sangat mampu dalam skill tersebut, atau memiliki banyak skill tetapi hanya mampu secara mendasar? Terima kasih. Terima kasih Naura pertanyaannya. Silakan Bang Arif. Yeah, that's a good question. Do you want to be a generalist or you want to be a specialist, ya kan? Di awal karir mungkin it's good to be a generalist, so you can you're not a one trick pony, you can be adaptive gitu, karena kadang-kadang kita saat masuk organisasi kita juga belum tentu tahu gitu where do we want to spend the length, the bulk of the career itu di mana gitu. Banyak orang-orang hukum misalnya akhirnya end up doing HR work, human resources gitu, atau industrial relations di suatu perusahaan karena memang harus punya pengalaman latar belakang hukum akan sangat berguna bagi itu gitu ya. Tapi as you elevate in the corporate ladder, it's good to be a specialist at something dan tidak menjadi generalis lagi gitu kan. Jadi when you to get your foot into the door, Anda bisa menunjukkan adaptabilitas Anda dengan menunjukkan berbagai skill yang Anda bisa berikan kepada institusi atau organisasi. As you elevate yourself through the career ladder, Anda menunjukkan strength, your specialty skills that others don't possess gitu kan. Jadi Anda bisa thrive dalam karir itu. Jadi yang penting ya, selain technical skills, kita juga harus memikirkan emotional quotient kita, interpersonal kita, dan kemampuan kita untuk lead dalam situasi apapun gitu. Terima kasih Mas Arif. Berikutnya pertanyaan dari Zahra Salimah. Thank you Pak Arif untuk sharing-sharingnya, keren banget Pak. Saya Zahra, izin bertanya, untuk international organization yang Bapak maksud itu misalnya apa ya Pak? Gitu. Silakan. Ya, terima kasih Bro Erik. Jadi kalau Anda ingin berkarir global tapi di private sector, di sektor swasta, tentu Anda bisa memulai dari dengan berkarir di perusahaan multinasional gitu kan. Seperti saya bilang,
perusahaan multinasional banyak operate di Indonesia. If you want to work in a semi-public sector, Anda bekerja di lembaga internasional. Ini bukan sektor swasta, tapi an international organization seperti organisasi saya. World Bank sebenarnya bukan institusi swasta, tapi institusi multilateral kita sebut ya. Bank yang dimiliki oleh shareholders-nya negara gitu. Jadi World Bank ini shareholder-nya negara, ada sekitar 189 negara, termasuk Indonesia, memiliki kurang lebih 1% saham di World Bank. Dan itu contoh dari lembaga multilateral atau lembaga internasional. Di PBB, di United Nations banyak juga lembaga-lembaga internasional, ya kan? If you're interested in health issues, bidang kesehatan misalnya, Anda bisa kerja di WHO, World Health Organization. Itu contoh daripada lembaga internasional yang non sektor swasta gitu. Kalau Anda juga bisa berkarir di lembaga-lembaga regional gitu ya, bukan global tapi regional. Misalnya ada Bank Pembangunan Asia, Asian Development Bank yang kantor pusatnya di Manila. Itu dimiliki oleh 59 negara Asia dan non-Asia gitu. Anda bisa berkarir di situ. Jadi organisasi internasional ini banyak, dan membedakannya adalah kalau organisasi internasional itu biasanya shareholders-nya adalah negara. Kalau perusahaan multinasional itu shareholders-nya adalah individu atau pemilik-pemilik saham gitu. Oke, terima kasih Mas. Berikutnya dari Mas Hisam Asalim. Beliau izin bertanya Pak, saya Hisam. Apa culture shock yang Bapak hadapi ketika pertama kali memulai karir di luar negeri, Pak? Culture shock yang saya hadapi pertama kali adalah directness-nya gitu kan. Kalau di Indonesia orang sangat diplomatis gitu kan. Mau kritik juga, izin Bapak, kalau saya boleh usul gini gitu kan. Kalau di Indonesia begitu kan. Kalau di sini kita harus siap dan tidak tersinggung dengan directness atau kritik yang dilakukan secara frontal, dan itu hampir makanan tiap hari gitu. Arif, this is unacceptable, dan lain-lain gitu. We're not there yet, gitu misalnya ya. Atau kualitas kerjaan Anda substandard, ini harus diperbaiki gitu kan. Atau we're far from finish here, pokoknya kritik-kritik itu kadang-kadang direct sekali. Awal-awalnya sangat sakit tentu kan. Oh gila, gue udah kerja mati kerja keras untuk menyelesaikan ini, tapi kok tanggapannya kayak gitu. Jadi at the end of the day we have to accept these things, and niatnya tentu nggak jahat gitu, emang that's how they express themselves. Itu mungkin pertama kali culture shock yang saya alami. Saya sudah terbiasa sekarang, dan saya juga kalau ke Indonesia saya mengalami reverse culture shock biasanya. Dulu saya 3 tahun di Indonesia dan di Kementerian Keuangan, dan cara saya komunikasi, saya lupa kalau saya di Indonesia gitu. Cara komunikasi saya mungkin terlalu direct gitu. Dan mungkin itu banyak orang yang nggak berkenaan dengan gaya itu. Akhirnya saya harus beradaptasi lagi dengan budaya saya sendiri gitu. So cultural values itu memang sesuatu yang harus kita sesuaikan gitu, sesuai dengan lingkungan. Oke, terima kasih Mas Arief. Berikutnya untuk sekedar mengingatkan teman-teman, silakan, kita masih ada waktu kira-kira 5-10 menit lagi ya. Jadi kalau mau bertanya, mumpung sekali lagi ada Mas Arief di sini yang bersedia untuk sharing segala pengalaman, segala hal yang terkait dengan karir global beliau ya. Jadi silakan. By the way, Mas Arief juga sempat kembali beberapa tahun yang lalu, Mas Arief ya, ke Kementerian Keuangan ya Mas Arief ya. Jadi
Mas Arief juga mempunyai pengalaman gimana berkarir di birokrat sebagai birokrat gitu ya di kementerian. Jadi tentunya ini ada balance menurut saya. Jadi bukan hanya culture yang luar negeri tok, tetapi juga bahkan Mas Arief juga pernah merasakan sebagai birokrat gitu ya. Waktu itu under Bu SMI ya Mas Arief ya. Jadi silakan, ini merupakan hal yang langka dan bisa mendapatkan sharing langsung dari beliau begitu. Oke, ini ada pertanyaan Mas Arief dari Satriawan. Oke, maaf Satriawan. Mas Satriawan, izin bertanya Pak, orang disabilitas apa bisa berkarir di bank? Tidak good looking gitu. Silakan Mas Arief. Tentu bisa dong. Bahkan saya nggak tahu situasi kalau di Indonesia seperti apa. Di luar negeri itu ada undang-undang yang jelas mengenai the right to work dan diversity gitu. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi orang karena race, color, gender, religion, atau disability gitu. Beberapa rekan saya disabilitas juga punya pergi kantor dengan wheelchairs dan lain-lain. We hire them for their skills, not because of their physical condition gitu. Jadi itu nggak masalah gitu. We hire you for your competence and not your looks gitu kan. Kalau mungkin di commercial bank suka kalau Anda frontliners mungkin di ini ada beberapa profesi tertentu memang yang physical appearance itu menjadi kriterium ya. Misalnya Anda harus tinggi tertentu kalau Anda mau jadi flight attendant gitu kan, dan lain-lain. Dan itu maksudnya memang bukan diskriminasi, tapi memang pekerjaannya menentukan kayak begitu. Tapi in a bank I don't think it's an issue gitu. I'm not good looking and I work in a bank, it's fine gitu kan. And I'm sure everyone is fine juga gitu. Jadi agak ini juga pertanyaannya it doesn't matter how you look as long as Anda punya integritas yang luar biasa, Anda punya kompetensi yang luar biasa, mumpuni, ya tentu Anda bisa thriving gitu. Baik, terima kasih. Gitu maksudnya. Oh, maaf, silakan Mas Arief. Tadi saya ingin sedikit cerita yang meneruskan ceritanya Bro Hendrik. Setelah kurang lebih 15 tahun atau 16 tahun saya berkarir di luar negeri, saya jadi ketua diaspora saat itu, dan saya sering berceramah gitu ya. Teman-teman yang punya bakat yang luar biasa gitu, pulang dong ke tanah air dan serve your country gitu kan. Jadi suatu saat saya ngomong gitu di suatu forum diaspora, ada yang nyeletuk gitu. Anda nyuruh kita pulang, Anda kapan pulang gitu kan? Terus saya langsung kena, benar juga ya gitu. Jadi saat itu ada tawaran kebetulan dari Ibu Menteri Keuangan, Arief, so Anda udah berkarir luar biasa di luar negeri. When do you plan to serve your country? Gitu kan. Lalu akhirnya Ibu Menteri Keuangan saat itu meminta saya untuk menjadi staf khusus beliau. Pengalaman yang luar biasa saat itu, umur 44 tahun udah jadi eselon 1 di Kementerian Keuangan. It was an opportunity yang luar biasa sekali bagi saya untuk bersumbangsi kepada tanah air. Jadi saya in charge untuk mensupport saat itu Ibu Menteri untuk engagement global beliau gitu dan itu pengalaman yang luar biasa gitu. Luar biasa Mas Arief. Ini kita terakhir Mas Arief ya, ada pertanyaan terakhir, izin Mas. Setelah itu nanti mungkin boleh di Mas Arief bisa kasih closing remarks ya. Kesimpulan conclusion dari pertemuan ini. Sekali lagi mungkin Mas Arief juga bisa sharing pada teman-teman kita yang di daerah gitu ya. Saya juga dapat WA dan dapat ini gitu. Sebenarnya kami ini yang sebagai putra daerah putri daerah tuh bisa nggak sih berkarir global gitu. Nanti mungkin Mas Arief juga bisa
sharing itu tersebut. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih, apa tantangan kesulitan terbesar yang pernah dialami sepanjang karir Pak Arief di luar negeri? Gitu. Silakan Mas Arief. Tantangan yang terbesar biasanya adalah hidup jauh dari keluarga besar tentu. Jadi when you live abroad, kalau Anda berkarir misalnya internasional tapi tidak terlalu jauh dari Indonesia, Singapura misalnya, you can go home over the weekends gitu. But if you from Washington DC, butuh 26 jam untuk pulang balik gitu. Jadi tantangan terbesarnya kita harus kadang-kadang hanya bisa mengurut dada kalau misalnya ada anggota keluarga yang wafat dan kita tidak bisa pulang on time begitu untuk menghadiri pemakaman dan lain-lain. The price we have to pay untuk bisa berkarir secara global ini. Dan itu sampai saat ini saya belum bisa rekonsiliasi dengan keadaan seperti itu. So that's the toughest one actually. Orang Indonesia selalu ingin dekat dengan keluarga. Hujan batu di tanah air lebih enak daripada hujan emas di luar negeri gitu. Dan itu masih berlaku juga bagi saya, tapi that's still a big challenge for me gitu. Silakan Mas. Langsung closing. Kebetulan saya tinggal 4 menit lagi saya dapat dari. Silakan Mas.